Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas masalah bagaimana cara untuk memanfaatkan technical analysis yang sudah ada, yang memang sudah tersedia pada MetaTrader yang biasa kita gunakan sebagai sarana transaksi. Cuman hanya saja kita akan lebih memanfaatkan, lebih memaksimalkan potensi daripada sinyal tersebut ya untuk meraih sebuah peluang. Nah, ngomong-ngomong masalah peluang ya, memang tidak ada segala sesuatu itu ya hal yang jatuhnya itu adalah pasti. Memang semua jatuhnya adalah peluang. Seberapa banyak peluang atau seberapa bagus peluang tersebut itu akan terlihat pada hasil sebuah hasil akhir pada sebuah peluang tersebut. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas untuk technical analysis untuk parabolik SAR. Ya. Oke, sebelumnya saya akan menyapa untuk Pak Masat, ya, Pak Masat atau Pak Masat. Selamat sore Pak Masat. Ya. Siap, Pak Wildan. Perkenalkan, nama saya Yosi Yusuf atau biasa dikenal pada dunia trading Yosi San, ya. Jadi Pak Masat bisa panggil saya Yosi, gitu aja Pak Masat. Oke, Pak Masat, kita akan mulai aja untuk materi hari ini, ya. Sebelum kita memulai materi utama, yaitu adalah pembahasan bagaimana cara meningkatkan peluang daripada pemanfaatan technical analysis dari parabolik SAR. Ya, ini sangat mudah digunakan, sangat mudah dipakai atau digunakan bagi para pemula maupun yang sudah expert sekalipun. Ya, nah sebelumnya saya akan mengatakan, saya akan membawakan ini, ya. Apa sih hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan take action, ya. Jadi sebelum kita melakukan aksi, entah aksi apa aja, kita mau buka usaha, kita mau transaksi, baik itu di bidang apa aja, ya, baik itu bidang perdagangan berjangka maupun bidang-bidang yang lain, itu kita akan selalu dihadapkan oleh 3 hal dasar. Yang pertama adalah modal, ya. Mental, selanjutnya strategi. 3 hal dasar ini antara satu dengan yang lain tidak bisa saling dilepaskan. Kalau kita misalkan mau melakukan sebuah aktivitas investasi, pasti dibutuhkan yang namanya modal. Entah itu mau buka usaha, buka perusahaan, ataupun transaksi di perdagangan berjangka sekalipun. Nah, modal sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah kesiapan daripada mental pelaku pasar itu sendiri. Karena setiap aksi yang kita lakukan tidaklah selalu kita harus siap dengan hal-hal yang di luar daripada kendali kita. Misalkan kendali orang lain, misalkan contoh pasar. Kita ingin mendapatkan sebuah keuntungan, tapi pasar bisa saja berkata lain. Contoh misalkan kita jualan makanan, ya, bila mana pasar tidak menghendaki untuk beli makanan kita, maka makanan kita pun juga tidak akan bisa laku, seperti itu. Jadi hal-hal yang di luar daripada kendali kita, yaitu adalah pasar itu sendiri, maka kita harus mempersiapkan diri, yaitu adalah mental kita. Lalu yang ketiga itu adalah strategi. Ya, dalam strategi ini juga akan menentukan berhasil tidaknya sebuah action yang kita lakukan. Nah, dari ketiga hal ini, yang paling dominan mempengaruhi baik penetapan modal,
baik bagaimana cara untuk disiplin terhadap sebuah strategi, yaitu adalah mental itu sendiri atau psikologi daripada pelaku pasar. Contoh misalkan, kita memiliki modal 1 miliar misalkan. Berapa sih yang kita sisihkan untuk investasi, berapa yang kita sisihkan untuk saving, berapa yang kita sisihkan untuk hal-hal yang lain, misalkan untuk operasional dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan itu pasti ada kita memiliki sebuah kaitannya adalah sebuah strategi. Dan kembali lagi, modal, strategi, jatuhnya di mental. Berapa kesiapan kita yang kita dalam sebuah aksi atau sebuah investasi, kita selalu dihadapkan oleh sebuah peluang. Baik itu peluang untuk meraih keuntungan atau hal-hal yang di luar daripada keinginan kita, yaitu kalau misalkan kita mengalami sebuah kerugian. Nah, otomatis kaitannya adalah di mentalnya. Nah, strateginya bagaimana yang kita harus jalankan, modalnya berapa yang harus kita sisihkan untuk melakukan investasi. Nah, mental ini sama halnya kalau misalkan kita ingin melakukan modal mental strategi. Ini sama halnya kalau misalkan kita mempersiapkan diri sebelum kita masuk sebuah peperangan. Contoh misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita memiliki kemampuan strategi untuk melawan musuh misalkan, dan kita juga memiliki kemampuan untuk menggunakan beberapa senjata, ya, kita modalnya sudah ada, kita memiliki senjata yang dibutuhkan, kita juga bisa menggunakannya, ya, kita juga bisa memiliki strategi. Tapi kalau misalkan kita takut terhadap darah atau fobia terhadap sebuah darah, maka kita pun juga tidak akan bisa meraih sebuah kemenangan yang maksimal. Bahkan kita bisa mengalami sebuah kegagalan atau kekalahan. Contoh misalkan begitu kita fobia darah, musuh misalkan mengalami misalkan kena tembak, ya, kena tembak, contoh misalkan seperti itu. Terus lalu kita fobia darah, akhirnya apa yang terjadi pada diri kita? Strategi kita tidak akan bisa keluar semua. Mental kita bisa mengalami masalah. Walaupun kita sebenarnya awalnya memiliki kemampuan untuk bisa memenangkan sebuah peperangan tersebut. Tapi karena kita ada satu hal yang krusial, yaitu kita fobia darah, ya, maka kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan, tidak bisa kita maksimalkan. Begitu juga kalau misalkan kita dalam sebuah investasi, kita fobia terhadap sebuah kerugian, kita benar-benar takut terhadap sebuah kerugian. Makanya dibutuhkan sebuah keberanian, bukan cuma sebuah keberanian aja. Kalau berani aja tanpa sebuah strategi, akhirnya jadi konyol, ya, kita melakukan hal itu. Sama juga kalau misalkan kita bonek, ya. Jadi hanya nekat aja gitu, ya. Kita hanya nekat aja. Jadi ini kaitannya dengan mental kita kalau misalkan kita berani aja tanpa punya strategi. Nah, tapi kita harus punya 3 hal ini harus satu dengan yang lain saling mengisi, karena berarti tidak bisa saling, wah saya nggak punya modal, bagaimana cara investasi. Nah, ini jangan sampai kita menggunakan modal yang memang bukan itu adalah dana yang memang dipersiapkan untuk investasi. Itu nanti akan pengaruhnya terhadap bagaimana menjalankan strategi. Pengaruhnya pasti akan ke sana, ya. Oke, kita lanjut. Oke, Pak Mas'ad, jadi kalau misalkan seandainya Pak Mas'ad sudah download aplikasi MetaTrader atau MiFix Mobile saat ini, yang nantinya memang rencananya akan MiFix Mobile akan digantikan sebuah aplikasi yang baru, cuman nanti tunggu tanggal mainnya. Cuman memang aplikasi ini sama, ya, cuman ada penyempurnaan aja dalam sebuah aplikasi tersebut. Tapi nggak perlu khawatir bagaimana kalau misalkan saya melakukan transaksi. PT Monex menyediakan 2 aplikasi untuk
nasabah melakukan transaksi. Bisa melalui MetaTrader, bisa melalui MEFX. Ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan terjadi kendala di salah satu, misalkan MEFX sedang mengalami kendala, tidak bisa misalkan sistem down, ya nggak perlu khawatir karena kita bisa melakukan transaksi via MetaTrader. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi kita ada dua pintu untuk bisa melakukan transaksi. Yang biasanya perusahaan-perusahaan pialang hanya memiliki satu pintu untuk melakukan aksi untuk melakukan transaksi masuk di pasar. PT Monex memiliki dua pintu melalui MetaTrader ataupun MEFX. Nah, di dalam MetaTrader ataupun MEFX ini ada yang namanya indikator. Indikator ini adalah sebuah alat, ya, technical analysis yang kategorinya adalah automatic technical analysis, ya, karena di dalam sebuah indikator atau technical analysis itu ada dua macam, ya. Bisa automatic technical analysis atau manual, ya, atau tradisional technical analysis. Tradisional itu berarti tarik-tarik garis, kita cari support, resisten, dan lain sebagainya. Kalau untuk automatic technical analysis atau indikator itu sendiri, itu kita hanya cukup menampilkan atau memunculkan dalam sebuah indikator tersebut, maka otomatis itu akan muncul dengan sendirinya. Tinggal kita mau menyesuaikan, kita yang cocok kita pakai yang mana. Nah, seperti itu. Macam indikator, ya. Ini ada dua macam, yaitu pertama adalah indikator lagging, ya. Indikator lagging ini bisa dikatakan merupakan indikator terlambat, ya. Indikator terlambat. Kenapa kok dikatakan indikator terlambat? Karena pada saat dia memunculkan sinyal turun, itu harganya sudah turun duluan. Seperti itu. Jadi kenapa kok sebelum pada saat dia barusan menunjukkan sinyal turun sudah langsung sinyal itu langsung keluar? Kenapa kok baru sinyal itu sudah harga sudah bergerak mengalami penurunan atau kenaikan yang sudah cukup agak banyak, baru indikator ini baru muncul sinyalnya. Kenapa? Nah, ini nanti akan terkait pada sifat dasar daripada indikator-indikator tersebut. Nah, indikator lagging ini karakternya adalah dia lebih cocok digunakan pada saat market itu trending. Pada saat market trending, dia akan lebih memberikan hasil yang optimal dibanding dengan kondisi market sideways. Oke, sebelum saya akan melanjutkan apa itu market trending, apa itu market sideways. Jadi market itu pergerakannya itu kalau berdasarkan kecenderungan itu memang ada tiga, uptrend, downtrend, mendatar atau sideways trend. Sedangkan pergerakannya sendiri, ya pergerakannya sendiri itu ada dua macam, ya. Trending itu kalau dia bergerak mengalami kenaikan, maka dia akan mengalami koreksi pun itu hanya sedikit, tapi kembali melanjutkan kenaikan. Koreksi sedikit melanjutkan kenaikan. Nah, itu market trending. Sedangkan market sideways itu kondisi market di mana market berada dalam kondisi range tertentu, diperdagangkan dalam range tertentu. Jadi kalau misalkan dari 1400 1450 misalkan harga bergerak di kisaran-kisaran level itu. Nah, itu range, ya. Jadi marketnya nge-range atau sideways trend, ya. Dia bergerak mendatar seperti itu. Nah, indikator lagging ini sangat cocok digunakan pada saat market trending, ya. Tapi tidak cocok digunakan pada saat market sideways. Oke. Nah, lalu bagaimana indikator yang dikatakan cocok untuk market sideways? Nah, seperti ini. Namanya adalah indikator leading, ya. Di antaranya indikator leading itu seperti halnya stokastik, relative strength index, momentum, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan macam daripada indikator leading. Jadi pada saat
harga itu bergerak mengalami kenaikan ataupun penurunan, hanya bergerak sedikit aja sinyalnya, pergerakannya, dia sudah bisa menunjukkan sinyal, baik itu mau naik ataupun mau turun. Yang tadinya naik, kalau misalkan price atau harga bergerak mengalami penurunan, maka sinyal ini bisa menunjukkan dengan cepat akan adanya perubahan pergerakan harga atau arah pergerakan harga. Nah, tetapi kita perlu garis bawahi bahwa indikator leading ini lebih cocok atau lebih bagus digunakan pada saat market sideways atau pada range tertentu. Jadi kalau misalkan marketnya lagi trending, ya bergerak, kalau trending itu karakternya kalau kadung turun, kalau kadung naik, misalkan seperti itu. Kalau terlanjur naik, kalau terlanjur turun. Nah, itu market trending. Nah, ini tidak cocok, indikator leading ini tidak cocok. Ya. Kenapa? Walaupun kondisi market sudah overbought atau over pembelian, ataupun oversold, over penjualan, tetapi harga masih bisa bergerak mengalami penurunan atau penurunan yang drastis. Ya, ini kalau misalkan kondisi market trending. Nah, oke, ngomong-ngomong masalah market sideways atau market trending, saya akan sedikit mengulas masalah ini. Ya, jadi pada saat market trending, ya, pada saat market trending, ya, biasanya itu diawali dari sebuah pergerakan sideways. Ya, dari pergerakan sideways, harga di perdagangan dalam kisaran tertentu, tapi begitu pasar ini lepas dari sideways-nya, maka ini biasanya seringkali terjadi trending di market tersebut. Ya. Nah, jadi kalau misalkan contoh, kenapa sih market itu mengalami sideways? Nah, kalau misalkan menilik daripada kondisi fundamentalnya, seringkali market sedang menunggu momentum-momentum yang ada. Entah itu pengumuman masalah suku bunga, atau misalkan tingkat data-data, misalkan seperti halnya yang berkaitan dengan inflasi, atau misalnya data-data non-farm payroll dan lain sebagainya. Biasanya seringkali market itu sideways sebelum data itu rilis. Kenapa kok seperti itu? Si beli itu tidak berani nahan posisi beli lama-lama. Si jual pun juga seperti itu. Si jual pun juga tidak berani menahan posisi itu lama-lama. Jadi kekuatan beli dan jual akhirnya seimbang. Kekuatan beli dan jual ini seimbang mengakibatkan market itu sideways. Nah, makanya seringkali pada saat market sideways, seringkali itu terjadi ada sesuatu hal yang ditunggu oleh pasar, momen-momen tertentu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi kalau seandainya hal yang ditunggu tadi benar-benar mengejutkan bagi pasar atau pelaku pasar, maka ini akan market biasanya akan berubah, yang tadinya sideways trend akhirnya berubah jadi trending, ya, atau bergerak kencang, baik itu naik ataupun turun tergantung data itu rilis, seperti itu. Jadi perlu diwaspadai. Jadi kalau misalkan perlu kesiapan memang dalam sebuah pemakaian atau penggunaan indikator lagging maupun indikator leading, ya, ini perlu kesiapan daripada pelaku pasar itu sendiri. Jangan sampai kita menggunakan indikator ini tapi tidak tahu karakternya. Nah, diantaranya karakternya tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu indikator moving average, MACD, Bollinger Band, SAR, dan lain sebagainya, atau biasa disebut merupakan indikator lagging atau indikator terlambat, justru ini lebih cocok digunakan pada saat market itu trending. Sedangkan untuk kondisi market sideways trend atau diperdagangkan dalam range tertentu, maka akan
cocok digunakan indikator leading seperti halnya stokastik, relative strength index, momentum. Nah, ngomong-ngomong masalah indikator, ya, indikator ini layaknya sebuah senjata. Kalau misalkan kita memiliki senjata, ya, contoh misalkan kita kembali lagi seperti yang saya contohkan di awal tadi, kita ahli senjata, kita bisa menggunakan senjata pistol, kita bisa menggunakan senjata laras panjang, kita juga jago menggunakan, misalkan kita juga bisa menggunakan pelontar granat dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Nah, tetapi pasti seseorang itu akan memiliki kemampuan yang lebih di antara salah satu senjata itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita jago dalam penggunaan senjata laras panjang, belum tentu kita juga jago menggunakan basoka misalkan seperti itu. Begitu juga kalau misalkan kita gambarkan dalam sebuah bela diri, ilmu bela diri, misalkan kita jago untuk menggunakan samurai, belum tentu kita jago dalam menggunakan toya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang biasa kita lakukan. Jadi kalau misalkan Pak Masat, misalkan atau sahabat-sahabat daripada Monek, kalau misalkan bagaimana kalau seandainya saya biasa menggunakan stokastik atau saya biasa menggunakan moving average, nggak ada masalah. Yang penting ya kita tahu bahwa karakter daripada indikator-indikator tersebut seperti apa. Soalnya memang pada dasarnya indikator stokastik, relative strength index, momentum dan lain sebagainya tersebut itu masuk dalam kategori indikator leading, dan ini lebih bagus, akan lebih maksimal. Bukan saya tidak mengatakan ini tidak bagus, enggak, tapi akan lebih maksimal digunakan pada saat market trending, market sideways, ya. Tetapi kalau indikator lagging, moving average, MACD, Bollinger Band, parabolic SAR dan lain sebagainya, ini lebih bagus, akan lebih maksimal digunakan pada saat market trending. Tipikal daripada transaksi sekarang. Ini tadi kita ngobrol-ngobrol masalah indikator karakternya. Sekarang karakter dari pelaku pasar sendiri. Kalau karakter indikatornya tadi sudah saya jelaskan. Sekarang karakter daripada pelaku pasar. Kalau misalkan kita itu lebih suka menahan keuntungan, ya, lebih siap atau prepare untuk menahan keuntungan, jadi maksimalkan keuntungan, ya, itu lebih cocok menggunakan indikator lagging, ya. Tapi kalau misalkan kita istilahnya kalau di dalam dunia transaksi itu copi-copi, hit and run atau hit and run. Jadi begitu profit langsung keluar, begitu profit keluar, atau kalau misalkan copi-copi, comot-comot gitu ya. Jadi untung dikit keluar misalkan. Ya walaupun nggak dikit-dikit amat gitu ya. Jadi itu lebih cocok untuk menggunakan indikator leading, ya. Jadi jangan sampai kalau karakter pelaku pasar ini lebih menggunakan lebih cocok untuk copi-copi atau hit and run dalam pola transaksinya, jangan menggunakan senjata yang salah. Karakter kita dengan senjata kita, dengan indikator yang kita gunakan harus memiliki karakter yang sama. Kalau karakternya sama, saya meyakini bahwa itu akan menghasilkan yang jauh lebih baik dibanding kalau misalkan diri kita adalah seorang yang agresif, tetapi kita menggunakan indikator lagging. Ini agak sedikit bertolak belakang. Karena apa? Orang agresif itu memang dia cepat, ya. Dia begitu ada sinyal dia cepat masuknya, ya, tanpa menunggu babi-bu gitu. Nah, beda halnya orang konservatif. Orang konservatif lebih menunggu, wah, confirm dulu enggak, marketnya confirm enggak, kalau confirm baru aku masuk. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi karakter pelaku pasar ini juga berpengaruh terhadap penggunaan indikator, karena kalau
karakter diri kita adalah seorang yang agresif, maka indikator yang digunakan lebih bagus menggunakan indikator-indikator yang agresif. Indikator yang agresif itu lebih cocok memakai indikator leading seperti itu, ya. Walaupun bisa enggak menggunakan indikator lagging seperti moving average atau MACD, boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Itu hanya saja ini akan lebih maksimal. Kenapa? Antara senjatanya, antara indikatornya dengan yang melakukan atau pelaku pasarnya sendiri, ini kalau karakternya sama, ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus, ya, lebih maksimal tentunya seperti itu, ya. Oke, dalam kesempatan ini, ya, saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan parabolik SAR, ya. Bukan cuman dia berganti SAR-nya di atas menunjukkan tren turun, SAR di bawah candlestick misalkan menunjukkan tren itu naik atau kecenderungan naik, dan bukan hanya itu aja yang kita akan ajarkan, ya. Tapi sebelum itu mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silakan Pak Masad, monggo kalau misalkan mau ditanyakan. Pak Masad. Oke, kalau memang belum ini mungkin kita akan lanjut dulu, ya. Nanti kalau misalkan sahabat-sahabat Monex dimanapun berada, ya, kalau misalkan ingin mengajukan sebuah pertanyaan bisa langsung tapping aja, atau kalau misalkan melalui online langsung itu bisa menggunakan tapping juga bisa menggunakan voice, ya. Oke, kita lanjut untuk parabolik SAR itu sendiri. Metode parabolik SAR ini diperkenalkan oleh James Whale Wilder, ya, dalam bukunya yang berjudul New Concept in Technical Trading System, ya. Jadi dia bisa digunakan kapan nih market ini mengalami pembalikan arah. Makanya SAR itu sendiri singkatan dari stop and reverse. Jadi berhenti dan kapan itu berbalik arah. Ya, seperti itu. Dengan kata lain, kita bisa tujuannya adalah kita bisa memaksimalkan daripada tren. Jadi pada saat tren itu mengalami pembalikan arah, ya, kita bisa mengetahui kapan itu terjadi, ya. Jadi ini berdasarkan parabolik SAR ini. Jadi walaupun ini bukan sesuatu yang absolutely benar, tapi paling tidak pendekatan-pendekatan yang kita gunakan ini bila mana pendekatan technical analysis yang kita gunakan itu benar, maka akan meningkatkan peluang daripada peluang di pasar seperti itu. Oke, bagaimana wujud daripada parabolik SAR? Ini adalah wujud daripada parabolik SAR. Titik-titik ini adalah parabolik SAR. Contoh, pada saat candle ini adalah ini merupakan pergerakan harga naik ataupun turun. Ini diwakili oleh pergerakan candlestick ini. Ini ada ekor, ada body dan lain sebagainya, ya. Baik itu ekornya di atas posisi ataupun ekor di bawah, ya. Jadi kalau pada saat SAR ini di atas daripada candlestick, maka menunjukkan sinyal tren itu sedang dalam kondisi penurunan atau kekuatan jual lebih besar dibanding dengan kekuatan beli. Makanya mengakibatkan harga itu bergerak turun. Nah, begitu juga kalau misalkan ini kursor ini saya gerakkan di sini di ujung, ya. Pada saat SAR ini posisi berada di atas, di bawah daripada candle, ya, atau candlestick ini, maka menunjukkan tren itu mengalami kecenderungan naik, dengan artian bahwa kekuatan beli lebih dominan dibanding dengan kekuatan jual, atau kekuatan beli menang
dibanding dengan kekuatan jualnya kalah, belinya menang, misalkan seperti itu. Jadi atau lebih banyak orang yang beli atau dibanding dengan orang yang jual, makanya mengakibatkan harga naik. Nah, ini ditunjukkan oleh parabolik SAR posisi di bawah chart atau candle. Seperti ini, ya. Ini kursor saya gerakan ini. Jadi pada saat parabolik SAR ini di atas candle atau chart, maka terjadi kecenderungan turun. Makanya candlestick yang terjadi bergerak turun. Ya. Pada saat berubah yang tadinya di atas chart atau candle, begitu dia berubah di bawah, maka disinilah letak sinyal itu dimulai. Yang tadinya tren turun, kecenderungan turun, atau kekuatan jual lebih banyak dibanding dengan kekuatan beli, begitu SAR ini mengalami perubahan, yang tadinya di atas chart atau di atas candle berubah jadi di bawah candle atau di bawah chart, maka terjadi perubahan tren. Berarti sinyal akan lebih menguntungkan beli dibanding kita melakukan jual, karena kita mengacu pada kekuatan pasar. Kekuatan pasar lebih dominan si beli dibanding dengan si jual. Begitu juga kalau seandainya kondisi sebaliknya, contoh misalkan seperti ini. Yang tadinya posisi SAR itu di bawah, begitu dia tersentuh, ya, begitu tersentuh chart, maka dia akan berubah posisi di atas chart seperti ini. Ini yang saya lingkari ini, ya. Jadi begitu dia tersentuh, maka akan SAR ini akan berubah posisi. Yang tadinya di bawah chart akhirnya berada di atas chart. Pembacaannya simple. Ya, simple seperti itu. Tapi bukan ini yang saya akan ajarkan. Ini adalah pembacaan cara biasa, ya. Hanya untuk menunjukkan tren itu, kapan tren itu naik, kapan tren itu turun, atau biasa disebut parabolik SAR itu sendiri, atau stop and reverse. Nah, tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah technical analysis lebih memanfaatkan atau lebih memaksimalkan daripada penggunaan parabolik SAR, yaitu adalah SAR paralel. Nah, apa itu SAR paralel? Nah, ini Bapak Ibu bisa silakan kalau misalkan mau di copy di screenshot silakan, ya. Ini adalah sebuah pola bentuk pergerakan parabolik yang bisa digunakan untuk memfilter sekaligus mengetahui kapan kita open posisi dan close posisi, ya. Jadi ini kalau misalkan terjadi paralel, itu adalah nilai dari parabolik SAR itu harus bernilai sama. Itu bagaimana? Oke, kita flashback ke belakang. Oke, seperti ini. Contoh misalkan, Bapak Ibu bisa melihat nih. Ini kan kalau misalkan dia mengalami kecenderungan turun, maka biasanya akan terjadi SAR akan juga mengalami penurunan. Tetapi ada kalanya SAR ini rapat-rapat. Antara satu dengan yang lain ini jaraknya tidak jauh. Nah, ini seperti ini, ya. Dia jaraknya rapat, ya. Ini menunjukkan market itu kekuatan beli dan jual memang walaupun beli lebih dominan, tetapi ya tidak terlalu dominan. Dominannya ya kalau lebih pun si beli menang tapi menang sedikit. Nah, misalkan seperti itu. Jadi si beli lebih dominan tapi nggak terlalu banyak. Makanya pergerakannya cenderung bergerak naik tapi lebih mendatar, ya, nggak curam seperti itu. Tapi ada kalanya kalau misalkan market ini bergerak curam, baik itu naik ataupun turun, maka Bapak Ibu bisa melihat bahwa SAR ini akhirnya meregang. Jarak antara SAR satu dengan yang lain jaraknya menjauh, ya. Ini menunjukkan kekuatan jual benar-benar kuat. Contoh misalkan ini.
pada saat SAR ini di atas candle atau di atas cat, terus lalu jarak titik satu dengan titik yang lain jaraknya jauh, berarti menunjukkan kekuatan jual ini benar-benar dominan, ya. Kekuatan jualnya jauh melebihi daripada kekuatan beli. Nah, tapi kalau misalkan SAR itu berdempetan atau berdekatan satu dengan yang lain, ini menunjukkan kekuatan beli maupun jual memang ada salah satu di antaranya yang lebih dominan, tapi dominannya tidak terlalu besar atau lebih mengarah ke sama. Makanya bergerak sideways. Nah, sekarang yang dikatakan paralel itu yang bagaimana? Nah, contoh. Ini Bapak Ibu bisa melihat ya, pada saat SAR ini di atas ya, di atas daripada cat ini kursornya saya gerakan melingkar. Ini Bapak Ibu bisa melihat pada saat itu SAR-nya sama. Disitulah letak kita atau trigger kita untuk kita mempersiapkan diri untuk melakukan action. Atau action apa? Otomatis kalau parabolik SAR-nya posisi di atas cat, maka action-nya adalah jual. Begitu juga kalau seandainya SAR ini posisi di bawah, misalkan contoh andai kata ini kebetulan yang saya gerakkan ini kursornya di sini, yang di bawah ini ya. Ini kursor saya gerak-gerakan di bawah ya. Anggap aja ini misalkan titik 1 dengan titik 2 atau antara parabolik yang satu dengan yang kedua misalkan itu nilainya sama. Ini kebetulan nilainya nggak sama, makanya kan ada perbedaan tuh. Yang satu di bawah, yang satunya agak ke atas sedikit, makanya ini beda. Anggap aja ini misalkan sama. Itu pun juga merupakan trigger bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk melakukan entry market. Karena kalau seandainya terjadi seperti ini, trigger terjadi, maka kita harus mempersiapkan posisi beli. Kenapa? Karena SAR-nya posisi di bawah cat atau candlestick. Oke. Karakteristik daripada paralel SAR paralel ini cukup unik ya, karena tidak semua bisa dengan perhitungan yang sama, karena memang dibutuhkan sesuatu keseriusan dalam hal ingin mencari sebuah pola, ingin mencari sebuah kalkulasi yang lebih baik. Contoh, dalam kita melakukan transaksi di mata uang, dengan kita melakukan transaksi di komoditi seperti emas ataupun minyak, maka ini akan berbeda, ya. SAR-nya akan berbeda, persyaratannya pasti akan berbeda, ya. Antara kita transaksi di mata uang atau kita transaksi di emas, pasti persyaratannya pasti akan berbeda, ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan setelah ini, ya. Ikutin aja webinar hari ini, ya. Karena webinar ini masih akan kita belum masuk ke materi utama ya. Materi utama ini masih perjalanan ke materi utama. Wujud daripada parabolik SAR paralel itu yang seperti apa? Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, ini wujudnya seperti ini. Nah, jadi dari pergerakan dia SAR-nya di atas cat atau di atas candle, maka pada saat dia tersentuh, ya, ini tadi kan yang di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau SAR ini tersentuh cat atau tersentuh candle atau tersentuh pergerakan harga, maka SAR ini akan berubah posisi, yang tadinya di atas jadi berubah di bawah. Nah, tunggu dulu. Kalau bagi kita yang ingin memanfaatkan parabolik SAR paralel, tunggu dulu. Kalau baru muncul satu seperti ini misalkan ini yang saya gerakkan kursor saya, ya. Kalau masih muncul satu seperti ini misalkan, maka jangan keburu kita melakukan transaksi. Tunggu SAR kedua. Begitu SAR kedua muncul dengan nilai yang sama dengan SAR sebelumnya, maka ini merupakan peluang atau kesempatan kita untuk masuk posisi.
Tapi wait, tunggu. Tunggu, kalau misalkan ini pergerakan adalah pergerakan mata uang, maka jarak antara open candle, ya, ini open candle kedua, ya, tidak boleh lebih dari 35 poin dari SAR paralelnya. Jadi SAR paralel kita hitung dulu, SAR paralelnya di mana, di angka berapa, ya, terjadi SAR paralel. Open candle-nya di angka berapa kita hitung. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko, ya. Karena kalau misalkan lebih dari itu, karena saya anggap itu terlalu beresiko. Walaupun memang tetap ada peluang, iya tetap ada peluang, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini adalah pergerakan emas misalnya? Ini dipergerakan di emas. Kalau dipergerakan emas, maka tidak boleh lebih dari 10 poin. Ya. Jadi antara nilai dari parabolik SAR dengan open candle kedua, ya, maka tidak boleh melebihi dari 10 poin kalau di perdagangan emas. Kalau misalkan kita mau pakai pengaplikasiannya di emas. Tapi kalau misalkan kita di mata uang, maka cukup tidak boleh melebihi dari 35 poin, kita sudah bisa melakukan aksi, baik itu beli maupun jual. Oke, ini adalah persyaratan untuk SAR paralel. Ya, persyaratan untuk SAR paralel ini sudah saya sebutkan tadi. Ya, kalau untuk di mata uang tidak boleh melebihi daripada 35 poin dibanding dengan open candle kedua, ya. Nanti sedangkan kalau untuk di pergerakan di emas tidak boleh melebihi dari 10 poin. Oke, seperti itu ya. Nah, open candle ini nanti akan dibahas lebih detail. Kalau misalkan candle ini bagaimana sih cara untuk kalau misalkan candlenya misalkan biasanya itu orang bisa menggunakan merah atau putih dengan hitam, atau hijau dengan merah, atau biru dengan merah, misalkan seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan merah, body merah, ya, body candle itu merah, itu mewakili kalau misalkan harga mengalami penurunan. Jadi open di atas, closing di bawah, ya, pada time frame tersebut, ya. Nah, ini nanti akan dibahas lebih detail pada saat pembelajaran mengenai candlestick, ya. Tapi dalam kesempatan ini saya akan memberikan pembelajaran yang ya cukup simpel. Nanti tinggal dilihat aja bagaimana cara untuk memunculkan SAR itu di MetaTrader kita, ya. Dan bagaimana cara memanfaatkan. Karena cara memanfaatnya cukup simpel seperti ini tadi ya. Jadi begitu SAR-nya sama, ya, atau paralel, candle kedua, jaraknya open candle kedua, kalau misalkan kita misalkan transaksi di mata uang tidak lebih dari 35 poin, berarti kita bisa masuk posisi. Nah, kalau misalkan SAR-nya posisi di bawah candle, maka kita bisa buying. Tapi kalau misalkan SAR-nya posisi kejadian paralel ini posisi di atas candle, maka kita bisa mengambil posisi jual. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran seperti ini, cara pengaplikasian untuk parabolik SAR paralel. Bapak Ibu bisa melihat, ya, begitu SAR ini tersentuh, ya, begitu tersentuh, otomatis dia berpindah ke atas, ya. Begitu SAR ini tersentuh oleh candle tersebut, maka SAR tersebut akan berpindah yang tadinya di bawah cat atau candle, maka dia berganti di atas candle atau cat. Ya, seperti ini. Nah, begitu muncul paralel atau dengan nilai SAR yang sama antara SAR 1 dengan SAR 2,
nilainya sama, ini kursor saya, ini saya lingkari lingkaran merah, ini menunjukkan bahwa SAR 1 dengan 2 ini nilainya sama. Bagaimana cara untuk melihat SAR ini nilainya berapa? Gampang, nanti akan saya praktekkan pada MetaTrader langsung ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat angkanya SAR itu di angka berapa. Nah, oke. Begitu SAR ini posisi levelnya sama, contoh misalkan ini adalah pergerakan pada GBP USD atau mata uang konseling terhadap US dollar. SAR-nya berada di level 1.30057. Nah, open candle berada di level 29904. Berarti jaraknya hanya terpaut 15 poin. Nah, berarti memenuhi syarat dong. Iya, memenuhi syarat. Karena syarat untuk di mata uang itu tidak boleh lebih dari 35 poin. Sedangkan ini muncul hanya 15 poin. Berarti kalau terjadi kesalahan sinyal, maka kita hanya mengalami kerugian hanya 15 poin ini. Jadi kecil banget ya. Jadi kalau misalkan makanya kita batasi maksimal adalah jarak antara SAR dengan open candle kedua tidak boleh melebihi dari 35 poin. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko. Oke. Lalu pada saat seperti ini bagaimana yang kalau terjadi seperti ini ya. Pada saat SAR ini yang saya lingkari ini terjadi, terus open candle kedua dengan 2990 berarti jaraknya hanya 15 poin. Dari 3005.7 dengan 29904 berarti kan kurang lebih adalah 15 poin jaraknya. Maka kita bisa melakukan selling, kita bisa melakukan pengambilan posisi sell. Sell berarti mengharapkan harga itu semakin turun. Ya, jual berharap harga itu untuk mengalami penurunan untuk beli posisi di harga yang lebih murah ya. Nah, cara untuk penempatan pembatasan kerugian ya, karena ini adalah polanya dimasukkan pada pola H1 ya, pada pola H1 maka penempatan posisi stop loss kita atau pembatasan kerugian adalah disesuaikan dengan posisi SAR tersebut. Kalau kita gunakan di H1 berarti SAR-nya di H1 di level berapa? Kalau misalkan paralelnya ini adalah di 1.30057 berarti stop loss kita tempatkan aja di level tersebut. Nah, take profit-nya di angka berapa? Kalau untuk masalah take profit saya akan kembalikan lagi pada masing-masing pelaku pasar. Kalau idealnya ya, kalau misalkan kita tidak bisa pantau setiap saat, kita tidak bisa pantau setiap jam, maka kita bisa menggunakan pembatasan kerugian dengan taking profit perbandingan 1:1 atau 1:2. Seperti itu. Kalau 1:1 bagaimana? Berarti kalau pembatasan kerugiannya adalah 15 poin, 15 poin ini kan berarti begitu open candle di angka 2990 dengan SAR-nya di level 3005 kan jaraknya 15 poin tuh, langsung kita ambil posisi sell karena SAR-nya udah paralel. Kita ambil posisi sell ya. Stop loss-nya otomatis kurang lebih adalah 15 poin. Berarti taking profit kita ya, kalau misalkan kita ngambil kesempatan 1:1 berarti taking profit kita juga 15 poin. Tapi kalau misalkan kita mengambil kesempatan itu 1:2 berarti pembatasan kerugian kita 15 poin atau stop loss kita jaraknya adalah 15 poin, taking profit-nya adalah 30 poin. Oke. Terus lalu bagaimana kalau misalkan saya itu karakternya adalah ingin benar-benar memaksimalkan keuntungan daripada pola parabolik SAR ini. Benar-benar kalau misalkan terjadi pembalikan arah baru saya likuidasi. Maka berarti itu harus ada waktu untuk merubah daripada stop loss yang kita punya. Soalnya apa? Kita akan menyesuaikan disesuaikan dengan posisi atau nilai SAR yang ada. Contoh misalkan
Kalau harga sudah mengalami penurunan, contoh misalkan kursor ini, misalkan harga sudah di sini nih, harga sudah di sini. Stop loss kita ganti di sini, ya, kita ganti di sini. Kalau andai kata market itu berbalik arah, maka kita stop loss kita akan itu bukan stop loss lagi, tapi jadi jatuhnya adalah stop profit. Jadi membatasi keuntungan kita, bukan membatasi keuntungan dalam artian adalah benar-benar keuntungan kok dibatasi, bukan. Tujuannya malah justru sebaliknya, keuntungan dimaksimalkan sampai saatnya tiba SAR itu menyentuh, SAR itu disentuh, bukan menyentuh. SAR itu disentuh oleh market atau pergerakan market atau running. Contoh misalkan seperti ini. Begitu market menyentuh parabolik SAR, ya, maka berarti ada sinyal pembalikan arah dong. Iya. Ada sinyal pembalikan arah, barulah kita melakukan likuidasi posisi. Jadi ada dikembalikan lagi, ya. Parabolik SAR paralel, ya, ini lebih cocok pada saat digunakan pada saat market trending. Jadi kalau misalkan ingin meraih sebuah keuntungan, raih keuntungan semaksimal mungkin. Kalau misalkan ingin dimaksimalkan, otomatis kalau seandainya SAR ini tidak mengalami perubahan, tetap posisi di atas seperti halnya hal ini yang saya tunjukkan ini di slide ini, maka selama SAR itu tidak tersentuh price atau running tidak menyentuh daripada SAR, maka tetap kita tahan sampai dengan running itu menyentuh daripada SAR. Kalau menyentuh daripada SAR, berarti kan terjadi perubahan arah pergerakan harga. Kalau terjadi perubahan arah, berarti kita harus melikuidasi posisi tersebut. Nah, ini yang saya contohkan di sini, kita ingin memaksimalkan keuntungan dengan cara seperti ini. Karena kalau sudah seperti ini, berarti kita setiap jam, pada saat perubahan cat itu, misalkan contoh jam 7.00, jam 8.00, kita harus merubah stop loss itu. Kita sesuaikan dengan nilai daripada SAR. Nah, tapi tidak setiap waktu, tidak setiap detik, setiap menit kita harus pantau, enggak. Kita cukup menyesuaikan SAR itu di angka berapa. Seperti itu. Pada jam ini SAR-nya di angka berapa, kita sesuaikan. Nanti 1 jam lagi kita sesuaikan. Seperti itu aja. Jadi cukup menyesuaikan SAR-nya aja. Seperti itu. Sampai SAR itu menjadi stop profit. Jadi kalau misalkan suatu ketika market itu berbalik arah, kita tidak kehilangan keuntungan, tapi kita tetap bisa tidak kehilangan keuntungan, tapi keuntungan kita jadi terbatasi seperti itu. Hanya jangan sampai, ini tujuannya apa sih? Kita istilahnya seperti trailing stop, ya, seperti trailing stop, ya. Jadi tapi kita trailing stopnya berdasarkan SAR itu sendiri. Nah, close posisi. Ini ada tulisan di sini close posisi. Close posisi kan tadi opennya di angka 2990 tuh. Dengan close posisi, misalkan kita ingin memaksimalkan daripada pola SAR paralel, maka kita baru melikuidasi posisi ini yang sell di 2990, kita baru melikuidasi posisi di 2894, berarti kurang lebih adalah 100 poin ya. Kurang lebih adalah 100 poin dengan resiko di awal hanya 15 poin. Yang akhirnya pada ujungnya kita akhirnya meraih keuntungan sampai hampir 100 poin. Ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat bagus karena perbandingannya, kalau misalkan kita menilai dari sebuah perbandingan, resiko di awal hanya 15 poin. Akhirnya kita meraih sebuah keuntungan atau sebuah peluang 1 berbanding 15, 1 berbanding 6 ya. Jadi 15 resiko kita 6 kali yang kita bisa raih ya. Karena 15 kalau misalkan anggap aja 90 berarti 6 poin ya, 6 kali lipat daripada resiko kerugian yang kita terima pada saat awal pola parabolik SAR ini salah. Nah, bagaimana kalau misalkan 35 poin ya, berarti
resikonya 35 poin. Kan yang tadi slide sebelumnya saya kan sudah memberikan sebuah gambaran bahwa tidak boleh melebihi daripada open candle kedua, tidak boleh melebihi daripada 35 poin. Ya, tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko. Oke, ini pergerakan pada Euro USD. Pergerakan pada mata uang Euro USD, ya. Ini SAR-nya nilainya berada di 1.1898, ya. 1.1898 SAR paralelnya. Open candle kedua adalah di 1.1873. Nah, 73 berarti 27 ditambah 8 15. Persis ini jaraknya adalah 35 poin. Oke. Kan tadi saya bilang tidak boleh melebihi. Jadi kalau misalkan 35 poin masih boleh. Dan ini kita open candle kedua, ini masih memenuhi syarat, ya. Tidak boleh melebihi kan berarti kalau 35 boleh. Ini kan 27 ditambah sorry. Ini enggak sama, ini 98 ya. 98 ke berarti 25. Jaraknya kan 25 poin ya. Jaraknya 25 poin. Jarak open SAR paralel dengan open candle kedua jaraknya 25 poin. Nah, oke, berarti kalau misalkan kita ngambil kesempatan untuk posisi jual, ngambil posisi jual, berarti ini sudah memenuhi syarat, ya, karena jaraknya open candle kedua dengan SAR paralel itu berjarak 25 poin. Kita sell, anggap aja kita open sell di angka 1873, oke. Taking profit di angka berapa? Misalkan kalau kita mau 1:1, oke, berarti tetap kita dapat, ya. Karena open candle kan di sini, ini ya, karena ini candlenya merah, berarti opennya di atas, closingnya di bawah. Berarti ini open candlenya di sini, kita sell di sini. Kalau misalkan perbandingan 1:1 masih dapat tuh, ya. Tapi kalau misalkan ingin memaksimalkan daripada pola SAR ini, maka SAR begitu disentuh oleh market, maka baru kita melikuidasi. Nah. Terus posisinya kebetulan pada saat SAR ini disentuh oleh market atau running, itu di level 1853. Berarti kita hanya bisa mengambil keuntungan sebesar 20 poin. Ya. Jadi kita hanya bisa mengambil keuntungan 20 poin. Ya memang tujuannya ingin maksimal, ternyata cuma akhirnya dapat 20 poin. Padahal sempat kita pernah mengalami floating profit, misalkan 40 poin, tapi nggak ada masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki rencana. Itu dalam sebuah transaksi itu yang paling terpenting dalam hal bagaimana cara menjalankan atau menjalankan pada sebuah rencana itu sendiri. Jadi jangan sampai kita keluar dari rencana. Jadi kalau misalkan rencana sudah dibuat, ya. Rencana itu kan selalu kalau misalkan sesuai dengan apa yang diharapkan, itu seperti apa. Kalau tidak sesuai seperti apa yang diharapkan, itu harus seperti apa. Contoh misalkan, kita inginnya 1:2 misalkan. Ternyata ini nggak nyampe 1:2. Karena kalau 1:2, jaraknya tadi 25 poin, ya. Kan open candle kedua dengan open candle kedua, ya. Dengan SAR paralel itu berjarak 25 poin. Nah, berarti kalau misalkan kita 1:2 berarti stop loss-nya 25 poin, taking profit 50 poin. Misalkan seperti itu. Ternyata hanya sampai mencapai floating profit 40 poin. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti itu? Kan di sini ada opsi, ya. Jadi kalau misalkan itu tidak tercapai, tetap kita harus bisa tahu kapan kita harus keluar dari pasar. Nah, begitu SAR itu tersentuh seperti ini lingkaran merah di sini, maka tetap kita harus mengambil tindakan melikuidasi posisi yang ada. Ya, tujuannya jangan sampai kita yang tadinya sudah meraih keuntungan, akhirnya malah justru keuntungan itu tidak dapat kita raih sama sekali, gitu ya. Asalkan tetap kita punya rencana bagaimana cara menjalankan rencana itu dan
Kalau seandainya rencana itu tidak seperti yang diharapkan, tetap kita punya proteksi. Proteksinya apa? Kita punya yang namanya stop loss, pembatasan kerugian. Tetapi kalau misalkan kita mengikuti SAR, nilainya SAR di angka berapa, yang tadinya awalnya stop loss akhirnya bisa jadi stop profit. Jadi sewaktu-waktu harga itu mengalami pembalikan arah, tetap kita tidak kehilangan keuntungan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum saya akan menjelaskan apa itu continuation parabolic SAR atau accelerating parabolic SAR, mungkin dari sahabat-sahabat Monex, Pak Masat, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Pak Masat. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, oke, saya akan lanjut, ya. Oke, kita lanjut aja. Ya, memang kalau berarti cukup. Ya, siap lanjut, Pak. Oke, siap Pak Masat. Ya, saya masih dasar-dasar dong sini. Saya pengen langsung praktek yang mantap nih. Oke, jadi kalau misalkan ada yang dipertanyakan langsung tanyakan aja Pak Masat Ya, ya. siap ya. Oke, siap Pak Masat. Oke, kita lanjut. Continuation parabolic SAR. Apa itu continuation parabolic SAR? Kalau yang tadinya SAR itu berada di bawah berubah jadi di atas, terus terjadi paralel, maka itu triggernya terbentuk tuh, ya. Nah, kapan terjadi? Pada saat ini dia tidak mengalami perubahan, tetap posisi SAR itu tetap di atas. Contoh misalkan seperti ini. Yang ini kan awalnya SAR itu posisi di atas candle, terus lalu dia mengalami SAR itu tetap paralel. Ya, SAR itu mengalami SAR paralel, tapi tetap posisi SAR itu tetap di atas candle. Apa sinyal apa yang terjadi kalau dalam kondisi seperti itu? Oke, saya akan memberikan sebuah gambaran. Kalau misalnya kita naik gunung nih, ya. Kita naik gunung, pada saat pertengahan perjalanan kita capek, ya. Kita capek pasti akan berhenti dong. Ya, kita akan cari peristirahatan. Misalnya di pertengahan perjalanan kita pada saat kita naik gunung ada gazebo di sana. Ada gazebo atau rumah-rumahan kecil di sana, kita mampir untuk beristirahat sejenak. Tujuannya adalah ingin kita melanjutkan perjalanan. Nah, begitu kita kalau misalkan sudah dirasa cukup istirahatnya, ya, dirasa cukup istirahatnya, ini cuma ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan: meneruskan perjalanan untuk naik ke puncak gunung atau berbalik arah karena merasa bahwa kondisi sudah tidak mampu, sudah beristirahat cukup lama kok masih kondisi masih belum fit ya. Nah, misalkan seperti itu. Atau masih tetap beristirahat sampai beberapa waktu, melanjutkan istirahat sampai beberapa waktu. Nah, begitu juga market. Market pun juga seperti itu, ya. Pada saat market itu istirahat, ya, pada saat market itu istirahat, biasanya diwakili dengan pergerakan sideways atau diperdagangkan dalam range tertentu, dalam pergerakan tertinggi berapa, terendah berapa, dan bergerak dalam kisaran-kisaran tertentu. Nah, ini biasanya menunjukkan market dalam kondisi istirahat. Nah, kalau sudah istirahat, maka dia akan melanjutkan perjalanan atau berbalik arah. Nah, begitu juga dengan SAR ini. Jadi kalau misalkan SAR ini posisi di atas chart atau di atas candle, selanjutnya dia terjadi SAR paralel, ya, tetapi SAR paralel ini terbentuk tidak mengalami perubahan, tetap berada di atas candle. Ini menunjukkan adanya sebuah pola accelerating atau penguatan dari tren. Yang tadinya tren itu turun, perlu kita ingat bahwa
pada saat SAR itu di atas candle berarti menunjukkan tren kecenderungan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau misalkan accelerating ini berarti menunjukkan adanya penguatan dari tren sebelumnya. Kalau tren sebelumnya adalah downtrend, maka akan terjadi penurunan yang lebih dalam. Begitu juga kalau seandainya ini dalam kondisi uptrend, terus habis itu SAR ini tidak berubah di atas tapi tetap di bawah candle, tapi terjadi pola parabolik SAR paralel, maka terjadi akselerasi juga seperti halnya ini. Trennya turun, ya terjadi parabolik SAR paralel, terjadi menunjukkan sinyal akan terjadi penurunan yang lebih dalam dibanding dengan sebelumnya, atau akan terjadi penurunan lanjutan. Nah, minimal akan terjadi penurunan lanjutan. Nah, makanya dikatakan accelerating, penguatan daripada tren sebelumnya. Oke, yang tadinya kalau kondisi seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Jadi tetap bahwa kalau andai kata ini adalah chart mata uang, maka SAR ini dengan open candle kedua pada saat SAR terjadi paralel, ya, maka open candle kedua, tetap open candle kedua di angka berapa? Ini yang saya lingkari ini adalah SAR-nya paralel. Open candle kedua berarti di sini ini open candle karena ini warnanya bodinya warna merah, berarti opennya di atas, close-nya di bawah, seperti itu. Nah, open candle kedua jaraknya tetap tidak boleh melebihi dari 35 poin. Tujuannya adalah kita ingin meminimalkan resiko, ya. Yang perlu diminimalkan itu resikonya, ya. Yang perlu diminimalkan resikonya, ya. Jadi keuntungannya bagaimana? Bukan diminimalkan, tapi bagaimana caranya kita memaksimalkan keuntungan dan jangan sampai keuntungan akhirnya jadi berubah yang tadinya untung jadi mengalami kerugian. Jangan sampai itu terjadi. Makanya harus ada yang namanya trailing stop. Trailing stop dalam penggunaan dalam pola parabolik SAR paralel ini maka akan disesuaikan dengan nilai daripada SAR itu sendiri, stop loss-nya. Ya. Oke, ini adalah accelerating parabolik SAR. Oke, kita masuk dalam praktek. Nah, kalau teori tanpa praktek seperti habis makan bagi perokok, enggak rokokan. Nah, ya. Oke. Karena kebetulan Iya, saya benar, Pak. Lanjut. Oke, Pak Masad. Ya, Kita siap. praktek ya. Mohon untuk juga kontribusinya untuk memberikan sebuah gambaran, Pak. Kira-kira ini sebaiknya posisi beli atau jual atau seperti apa ya, Pak Masad? Ya, Oke. saya masih Ini rapat-rapat adalah nih, di Pak. Belum mata begitu paham uang benar. GBP USD. Ya, 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 mata mesti ya. uang GBP Boleh, boleh. Oke. Mata uang GBP USD berarti kalau open candle kedua dengan SAR paralel, kalau bila mana terjadi SAR paralel tidak boleh melebihi daripada 35 poin. Ya, seperti itu ya. Kalau ini di mata uang. Kalau di emas maka tidak boleh melebihi dari 10 poin, seperti itu. Oke, kita kunci tuh persyaratannya dulu. Kita lihat tuh. Open candle kedua di level 1.2963, sedangkan SAR paralel di level 1.2917. Nah, ini sebelum saya lempar pertanyaan ini, saya akan menjawab pertanyaan yang satu ini dulu. Nanti baru akan saya lempar ke Pak Masad. Oke. Ini jarak karena jaraknya lebih dari 35 poin. Ya, 1.2963 open candle ya. Dengan SAR paralel itu jaraknya lebih dari 35 poin, maka saya wait and see. Saya tidak mengambil posisi beli atau posisi jual, maka saya hanya wait and see. Jadi tidak beli dan tidak jual. Ya, terus. Oke. Sekarang kita masuk dalam mata uang Euro USD. Pada SAR paralel ini di angka 1.1973.
Jadi yang tadinya SAR ini di bawah berubah di atas, berarti terjadi reversal tuh. Terjadi reversal, pembalikan arah atau pembalikan sinyal yang tadinya sinyal naik jadi sinyal turun. Ditambah lagi paralel antara SAR 1 dengan SAR kedua yang saya lingkari ini nilainya sama di angka 1.1907 dan open candle kedua di level 1.1874. Oke, yang jadi pertanyaan saya untuk Pak Masad. Ya. Posisi apa yang sebaiknya saya lakukan kalau saya melihat seperti ini? SAR paralelnya di 1.1907 sedangkan open candle-nya di angka 1.1874. Kalau misalkan Pak Masad dihadapkan dengan kondisi seperti ini, Pak Masad mau ngambil posisi apa? Beli ataukah jual atau wait and see atau nggak ngambil apa-apa? Terus dulu Pak, terus dulu. Ya Pak? Terus dulu, lanjut terus dulu. Oke. Otomatis akan saya berikan jawaban. Ya. Kita lihat bahwa SAR paralelnya di 1.1907, sedangkan open candle kedua di angka 1.1874. Berarti jaraknya 26 ditambah 7. 26 ditambah 7 berarti jaraknya 33 poin tuh. Open candle kedua dengan SAR paralel berjarak 33 poin. Jadi tidak lebih dari 35 poin. Berarti ini masuk dalam prasyarat SAR paralel. Maka posisi yang sebaiknya kita lakukan adalah posisi sell. Oke. Kenyataannya akhirnya benar-benar market mengalami penurunan. Nah, kapan kita close posisi? Kita kapan melikuidasi posisi ini? Pada saat SAR ini tersentuh oleh running atau candle. Kebetulan candle ini menyentuh SAR di angka 1.1780, sedangkan posisi sell kita adalah di open candle kedua 1874. Jadi hampir 100 poin ya kita ngambil keuntungan dengan resiko di awal tadi adalah 33 poin. Ya. Resikonya 33 poin, peluangnya dapat hampir 100 poin. Berarti kurang lebih 1/3 ya. Resikonya cuma 1 bagian. Keuntungan yang bisa kita raih itu adalah 3 bagian, 1/3. Oke. Contoh yang lain. Ini adalah pada mata uang GBP USD atau pound sterling terhadap US dollar pada pergerakan H1. Kita lihat SAR paralel terjadi ya. Pembalikan arah yang tadinya SAR itu di atas di bawah berubah di atas, berarti ada perubahan tuh. Nah, SAR-nya di angka 1.2948 dengan open candle kedua di 1.2889. Jaraknya lebih dari 35 poin. Kalau seandainya kita dihadapkan oleh kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melakukan open posisi beli ataukah jual atau wait and see? Oke, kira-kira kalau misalkan Pak Masad, kalau misalkan dihadapkan kondisi seperti ini, karena ini lebih dari 35 poin di mata uang GBP USD, Jual ini ya. posisi jual. Oke, Pak Masad. Ya siap. Yang perlu digarisbawahi itu adalah syarat daripada SAR paralel dengan open candle kedua tidak boleh lebih dari 35 poin. Kalau misalkan itu kita manfaatkan di mata uang. Tapi kalau misalkan di emas, maka tidak boleh lebih dari 10 poin. Nah, ini kan GU atau GBP USD, berarti mata uang. Ini lebih dari 35 poin, Pak Masad. Berarti kita harus wait and see, Pak Masad. Jadi kita tidak bisa mengambil posisi jual. Kenapa? Karena ini keluar dari persyaratan daripada
yang tadi yang saya sebut. Oh. Jaraknya open candle kedua kan open candle kedua 2889. Ya. Sedangkan SAR-nya berada di 2948. Ya. Ini kan jaraknya lebih dari 60, kurang lebih 60 poin, sedangkan kan tidak boleh lebih dari 35 poin. Iya, Sedangkan 35 60 poin. harus maksimal. Nah, sedangkan ini 60 poin, kurang lebih 60 poin. Berarti wait and see. Jadi kita tidak ngambil kesempatan ini, walaupun ini kita melihat bahwa wah ini ada sinyal paralel. Ya. Wah, tetap kita harus keluar dari posisi tersebut. Ya, kita harus keluar dari sinyal tersebut. Kenapa? Karena keluar dari persyaratan jarak maksimum. Kenapa? Tujuannya kita kan dalam transaksi adalah untuk membatasi kerugian. Jangan sampai kalau terjadi kerugian atau terjadi kesalahan posisi atau kesalahan analisa, tujuan kita adalah kerugiannya jangan sampai kita mengalami kerugian yang besar. Sebagaimana cara kita adalah untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Ini kan adalah moto daripada para pelaku atau pemanfaat daripada indikator lagging. Ya, maka batasi kerugian, maksimalkan keuntungan. Ini, ya. Oke, kalau misalkan seandainya kita paksa untuk kita mengambil posisi sell, maka kita akhirnya kena stop loss. Ya, makanya ini tidak saya sarankan. Karena apa? Lebih dari 35 poin karena terlalu beresiko. Ya, oke, kita contoh lagi. Ini adalah XAU USD, berarti emas. Pada perdagangan emas. Contoh misalkan open candle kedua berada di level 1912. Sedangkan SAR berada di level 1889. Ini open candle kedua 1912. Jaraknya lebih dari 10 poin. Kalau misalkan Pak Masad dihadapkan kondisi seperti ini, Pak Masad mau berdasarkan analisa parabolik SAR paralel, Pak Masad mau ngambil posisi beli, jual, atau tidak ngambil posisi sama sekali? Jual kelebihan kan dari 10 poin. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti nggak ngambil posisi dong? Iya. Nah, benar sekali. Jadi walaupun ini sinyalnya beli, tapi karena ini lebih dari 10 poin, berarti kita tidak disarankan untuk ngambil posisi. Benar ya Pak Masad? Iya, iya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita paksa untuk ngambil posisi beli, jatuhnya akhirnya kita mengalami resiko kerugian. Iya, rugi ya. Ya, kerugiannya cukup besar ya. Oke, kita lanjut lagi contoh praktek yang lain. Ini tetap pada perdagangan emas. Emas ya. Kalau misalkan terjadi SAR paralel di angka 1973 ya, 1973, sedangkan open candle kedua berada di level 1964, berarti jaraknya kan 9 poin tuh. Iya. Kalau Pak Masad dihadapkan dengan kondisi seperti ini, Pak Masad mau ngambil apa? Beli, jual, atau tidak ngambil posisi? Jual ini Pak. Jual. Oke. Iya. Syukur alhamdulillah. Berarti Pak Masad sudah mulai paham. Simple ya Pak Masad ya? Iya, iya. Simple ya Pak Masad? Iya, iya. Kalau praktek begini simple. Halo. Halo, siap ya Pak. Lanjut. Oke. Ya. Cukup simple ya. Jadi dalam memanfaatkan ini cukup simple ya. Jadi kalau misalkan seandainya jaraknya, kalau misalkan kita transaksi di emas, jaraknya lebih dari 10 poin, berarti kita nggak ngambil. Kalau misalkan kurang dari 10 poin, berarti kita ngambil peluang itu. Nah ini kebetulan dia hanya jaraknya 9 poin. Berarti kita ngambil posisi jual. Benar Pak Masad? Nah, kalau misalkan Pak Masad ngambil posisi jual di 1964 atau 1964 dengan memaksimalkan keuntungan parabolik SAR ini tersentuh baru Pak Masad keluar dari pasar, berarti tinggal hitung aja sell-nya di angka 1964, taking profit-nya di 1948, berarti adalah 16 poin. 16 poin berarti kalau misalkan ngentri 0,1 itu sudah $160.
Kalau misalkan ngentri satu lot sudah $1.600 seperti itu, dan begitu juga kelipatannya. Jadi cukup simpel memanfaatkan daripada parabolic SAR paralel ini. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk konsisten, untuk disiplin dalam memanfaatkan atau merencanakan sebuah transaksi seperti itu. Disiplin, pertama disiplin Pak ya. Benar sekali Pak Masat. Kita memang harus disiplin. Kalau misalkan kelemahan pelaku pasar itu kalau misalkan kita tidak disiplin. Oke, ini saya akan tunjukkan ya. Kebetulan SAR ini sudah saya aplikasikan dalam sebuah transaksi ya. Ini kebetulan kita backtest ya untuk transaksi untuk GBP USD dengan modal $10.000 dengan kurun waktu hampir 7 bulan, berapa yang bisa kita raih. Ini saya contohkan seperti ini. Ini dalam sebuah video ya. Nah, itu contoh. Nah, ini ngambil posisi. Ini tandanya seperti ini. Ini di chartnya atau di grafiknya. Ini dia pengambilan posisi seperti itu. Kita cepatkan sedikit. Nah, jadi kalau misalkan dia ngambil posisi, dia akan keluar. Nah, ini barusan dia ngambil posisi ya. Kita cepatkan karena biar terus ya. Yang penting pesannya tersampaikan ke Pak Masat. Jadi yang saya harapkan Pak Masat paham mengenai apa yang saya sampaikan ini. Jadi ini merupakan sebuah pengaplikasian sebuah sistem daripada parabolic SAR yang kita jadikan sebuah alat untuk pengambilan keputusan untuk melakukan beli ataukah jual. Ya. Ini saya cepatkan. Tadi modal 10.000 ya. Ini tinggal jadi berapa plus ataukah minus. Oke, ini tren pergerakan investasinya ini bergerak naik ya. Berarti profit. Kita lihat kalkulasi keseluruhannya bagaimana. Oke, kita stop. Nah, ini Pak Masat ya. Mungkin bisa diperbesar. Itu ada tulisan inisial deposit. Ini kursor saya gerakan. Ini tulisan inisial deposit $10.000. Ini yang saya tunjukkan di kursor $10.000. Mungkin kalau di HP di SAR sekarang ini melihatnya lewat HP bisa diperbesar, bisa itu kelihatan $. Nah, gross profit atau keuntungan kotor di 35.400 dengan gross loss atau kerugian kotor adalah di 12.700. Total net profit, ini ada tulisan total net profit adalah di 22.600. Berarti dengan uang 10.000, dengan dana margin 10.000, dengan memanfaatkan pola ini dalam kurun waktu hampir 7 bulan, ini mencapai 32.000. Berarti total adalah 32.000 karena total net profit adalah 22.600. Nah, akhirnya modal keseluruhan menjadi 32.600. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kalau misalkan kita ke depannya kita memanfaatkan daripada pola parabolik SAR ini, yang menjadi pertanyaan apakah bisa melebihi dari ini atau bisa di bawahnya? Jawabannya bisa melebihi, bisa di bawahnya. Jadi tidak ada angka pasti dalam sebuah pencapaian. Yang jelas sistem ini berarti sistem ini cukup bagus. Ya. Yang perlu kita tandai, sistem ini cukup bagus. Ya. Sistem ini cukup bagus. Hanya saja angka pencapaiannya seperti apa? Ya, ini memang tidak ada sebuah angka pasti angka pencapaiannya. Kenapa? Karena dalam setiap pergerakan atau kondisi market ke depan dengan kondisi market di belakang sebelumnya
itu bisa berubah. Contoh misalkan, kalau tahun ini itu transisi. Nah, transisinya apa? Antara COVID ya dengan perlambatan ekonomi ya dengan adanya sinyal-sinyal pertumbuhan ekonomi. Nah, yang beberapa negara masih mengalami perlambatan ekonomi, tapi beberapa negara sudah mulai mengalami pertumbuhan ekonomi, mulai ada pembalikan arah yang tadinya ekonominya lagi turun, sekarang sudah mulai ada pembalikan arah. Ada yang sudah malah justru ada yang bersiap-siap untuk pengetatan moneter misalkan. Otomatis hal-hal seperti itu, iklim investasi yang berpengaruh terhadap pergerakan sebuah mata uang atau komoditi, maka otomatis akan berubah. Karena karakter pasar itu juga mengalami perubahan. Maka tidak ada yang namanya angka pasti kalau misalkan apakah total net profit kalau misalkan ini 7 bulan yang lalu terjadi kondisi seperti ini dengan proyeksi misalkan di waktu di backtest itu 22.600, apakah kedepannya juga akan seperti itu? Jawabannya tidak, ya. Bisa lebih, bisa di bawahnya seperti itu. Ini hanya membuktikan ini backtest ini untuk membuktikan apakah strategi ini bagus atau layak apakah tidak. Itu aja sebenarnya. Ya. Oke. Bingung saya dah. Ya. Bingung saya Pak. Terus ya Pak. Iya Pak. Bingung masih bingung, saya belum paham bener nih. Oke gini. Memang sebelumnya Pak Masad pernah berkecimpung dalam bidang ini sebelumnya enggak? Belum Pak, belum pernah mau diajak, saya baru sekarang baru mau nih, saya baru niat nih. Oke, kalau memang ini yang terpenting sekarang gini, nanti kita itu juga ke depannya memang siap. Beberapa kurun waktu tertentu ini ada edukasi untuk para pemula. Iya. Tujuannya apa? Ini untuk modal dasar, maksudnya modal dasar dalam hal pengetahuan. Ya, modal dasar dalam hal pengetahuan. Jadi para misalkan seperti Pak Masad kalau misalkan ingin mengetahui lebih detail bagaimana sih cara melakukan transaksi, open beli bagaimana, open jual bagaimana. Kalau ini kan strategi. Ini adalah strateginya bagaimana memanfaatkan peluang di pasar. Dan Pak Masad sendiri sudah walaupun itu tebakannya tadi itu adalah nggak tahu benar ataukah tidak, tadi kebetulan benar ya, yang terakhir kan benar tuh tebakannya, anggap aja tebakannya benar, berarti itu kan kaitannya karena Pak Masad menggunakan persyaratan daripada analisa untuk parabolik SAR paralel. Tapi untuk bagaimana cara ngentri posisi beli ataukah jual nanti silakan Pak Masad bisa masuk di kelas beginner. Itu nanti akan diajarkan bagaimana cara untuk pengambilan posisi beli, bagaimana cara pengambilan posisi jual, apa yang harus diklik, apa yang harus kalau misalkan mau keluar dari pasar itu bagaimana, jangan sampai kita udah bisa masuk, begitu kita profit, kita mau keluar dari pasar, kita nggak bisa keluar pasar, bingung caranya kan gitu kan. Makanya dasar-dasar itu penting memang, ya makanya jangan sampai kita sudah punya posisi di pasar, sudah floating profit mau keluar nggak bisa caranya keluar dari pasar kayak gitu. Akhirnya terlambat keluar posisi, kondisinya berubah. Ya kalau kondisinya justru keuntungannya bertambah nggak apa-apa. Kalau misalkan berlawanan kan berabe juga gitu. Seperti itu. Jadi modal pengetahuan awal itu harus ada. Tapi yang terpenting di sini yang perlu digarisbawahi bahwa sistem penggunaan sistem parabolik SAR paralel ini sudah bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan peluang. Dan tadi Pak Masad sendiri sudah mengambil sebuah analisa. Kalau analisanya seperti ini, Pak Masad mau ngambil posisi apa? Oh, saya jual. Oh, saya
wah ini lebih dari 10 poin, saya nggak ngambil. Nah, seperti itu. Dasar-dasar itu itu adalah untuk strategi. Jadi untuk Maaf Pak, saya potong Pak ya. ya Pak, silakan. ini saya ulang-ulang bisa nggak ini Pak? Saya ulang-ulang lagi gitu. Ya, Pak. Jom ini saya ulang-ulang lagi ntar gitu. Ada nggak, bisa nggak itu? Ya Pak. Jom ini saya ulang lagi ntar malam, bisa nggak? Oh, maksudnya ini ya rekamannya. Iya. Oh, nanti akan diusahakan, nanti tinggal kontak yang mengundang. Iya. Nanti tinggal kontak, nanti akan diberikan ini Pak linknya atau apa daripada Zoom acara ini. Jadi Bapak Iya, bisa iya. nggak Ntar saya paham, bisa diulang di lagi, besar nggak TV. paham diulang lagi sampai dengan paham. Ya. Sekarang gimana Pak? Oke dulu Pak, sampai sini Pak ya. Oke. Siap. Sampai sini dulu. Ya Pak Masat. Sampai sini dulu Pak, karena waktu sudah maghrib. Saya mau istirahat dulu, mandi. Ntar makanya saya mau ulang-ulang lagi ntar malam pikiran ini. Oh iya, iya boleh. Nanti tinggal nanti akan diberikan linknya atau daripada acara ini. Jadi nanti biar Pak Masat bisa mengulang-ulang daripada apa yang saya sampaikan sampai dengan paham. Karena memang saya menyadari bahwa Pak Masat baru awal mengenal bidang ini. Ya. Iya. Oke. Oke, siap. Ya Pak Masat. Ya. Nah, sekarang ini Pak Masat, sambil jalan aja ya Pak Masat. Ya. Oke, ini adalah MetaTrader. Ya, ini adalah MetaTrader untuk sahabat-sahabat Monex dimanapun juga berada. Ya, kita PT Monex itu memiliki dua sarana untuk cara kita masuk di pasar. Bisa melalui MetaTrader atau bisa melalui MFX. Ya, yang bisa di-download lewat Play Store ya, kalau bagi pengguna Android misalkan. Jadi kalau misalkan bisa MFX atau MetaTrader 4 ya. Nah, ini kelebihan kita punya dua sarana tuh. Jadi kalau misalkan sarana satu kan, kalau misalkan kita berhadapan dengan teknologi yang namanya buatan manusia itu kadang-kadang kalau server drop seperti itu ya, ini akhirnya kita punya pilihan gitu ya. Wah ini lagi drop nih servernya, Pak saya tak masuk pasarnya lewat MFX. Kalau misalkan MFX lagi drop, saya tak masuk lewat Meta, misalkan seperti itu. Jadi paling tidak kita punya opsi lain, kita punya dua opsi. Ya. Nah sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara memunculkan setelah kita download nih. Kita di PC atau di laptop, ini tampilannya akan seperti ini. Ya. Jadi cara memunculkan yang namanya parabolic SAR, caranya adalah klik insert, pilih indikator, arahkan kursor itu di indikator, nanti pilih di trend. Ya. Ini di trend, nanti akan keluar tulisan parabolic SAR. Ini klik aja, akan muncul seperti ini. Ya. Ini di reset aja, ya. Di reset itu berarti setelan dasar, ya. Baru diklik. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh parabolic SAR. Ini adalah pergerakan harganya. Jadi kalau misalkan parabolic SAR terjadi paralel, maka bisa tinggal ngambil posisi. Ini contoh, ya. Parabolic SAR saya ambil secara manual ya, pada saat dia transaksi, pada saat dia menunjukkan sinyal, misalkan seperti ini ya. Ini saya transaksi di euro yen ya, euro terhadap yen, saya ambil posisi sell di 129,99. Stop lossnya ini nggak panjang ya, cuman 12 poin ya. Dia kena stop loss ya, kena stop loss. Terus yang kedua beli Swiss terhadap yen, kena stop loss juga. Ini berarti stop lossnya ini warna pink seperti ini, berarti kena stop loss tuh. Nah terus beli New Zealand terhadap Swiss franc, ini kena stop loss lagi, 3 kali kena stop loss.
selanjutnya kita transaksi di XAU USD, kita di emas, kita dapat taking profit, akhirnya 3 kali kerugian tadi bisa di tercover oleh 1 kali keuntungan. Di 1 kali keuntungan bisa mengcover 3 kali kerugian, bahkan lebih. Ya. Terus transaksi lagi di Euro Swiss, dapat profit lagi, take profitnya dapat. Ya. Ini berarti kalau berwarna yang di sini, ini tanda di T garis miring P ini take profit. Ya. Berarti ini kena take profitnya. Ini take profit kena. Ya. Terus lanjut, ini buy euro terhadap USD, ya kena stop loss. Terus buy emas XAU USD, posisi beli, kena taking profit. Total keuntungan dalam kurun waktu ini baru tanggal 14 bulan 9. 14 bulan 9, sedangkan sekarang tanggal 22. 22, kurang lebih 8 hari ya. 8 hari kita sudah meraih sebuah keuntungan sebesar $133,5. Ini Pak yang saya cari. Ya. Yang terpenting gini Pak, yang terpenting dalam sebuah proses ini adalah kita harus disiplin dengan kita memasang sebuah stop loss dan taking profit. Ya. Kita harus rencana transaksi itu harus dibikin di awal. Setelah itu stop loss dipasang, taking profit dipasang. Tinggal kita lihat aja, kita pantau saja hasilnya bagaimana. Nah, jangan sampai kita transaksi tanpa mikir dulu, setelah ngambil posisi baru berpikir. Jangan sampai kejadian seperti itu. Ini sepele, tapi ini sangat penting. Misalnya apa? Kita harus rencanakan itu benar-benar. Wah, ini kok ada SAR paralel. Kita masuk, stop loss-nya di angka berapa, taking profit-nya di angka berapa, udah ditinggal untuk aktivitas yang lain. Nanti tinggal pantau apakah profit atau loss seperti itu. Nah, kalau misalkan kita disiplin seperti itu, walaupun ini kelihatan ya Pak, ini loss-nya 1, 2, 3, 4. Loss-nya kena stop loss-nya 4 kali, kena taking profit-nya 3 kali, tapi masih profit. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita jaga, ya. Tujuannya adalah walaupun misalkan kita nggak ada yang namanya pasti untung, pasti rugi, nggak ada. Yang ada itu adalah kesempatan atau peluang. Tapi kalau misalkan anggap aja peluang atau kerugiannya jumlahnya sama, misalkan kerugian 3 kali, untungnya juga 3 kali. Tapi kalau misalkan keuntungan 3 kali ini bisa mengcover kerugian yang 3 kali, oke, itu berarti standar. Sama misalkan. Misalkan stop loss-nya 3 kali, 3 kali kena stop loss, 3 kali kena taking profit, misalkan seperti itu. Kalau misalkan 3 kali stop loss, 3 kali taking profit, break even point, berarti itu standar. Tapi kalau misalkan stop loss-nya 3 kali, kena taking profit-nya baru sekali, tapi bisa mengcover kerugian yang 3 kali tadi, berarti itu sudah di atas standar. Berarti sudah bagus tuh. Nah, boleh juga ya Pak ya? Iya Pak. Iya Pak, Masar. Iya. Seperti Gimana ini. Pak, istirahat dulu Pak ya, maghrib ya? Siap Pak Masar. Ya. Kalau minta saya mintain aja dah, terus saya malam saya putar-putar, saya ulang-ulang nih, ya. Siap Pak Masar. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak Masar. Selamat sore. Sore Pak Masar. Oke, kita lanjut untuk sahabat-sahabat Monex dimanapun berada, ya. Jadi kalau misalnya kondisi sekarang, apakah ada sinyal untuk di pasar? Oke, kita akan lihat satu persatu. Kebetulan ini nggak ada sinyal. Aussie Yen, ini Aussie New Zealand juga nggak ada sinyal. Aussie USD nggak ada sinyal, parabolik SAR paralel. Swiss Yen juga tidak ada sinyal SAR paralel. Euro Aussie juga nggak ada sinyal paralel. Euro Kanada kebetulan nggak ada. Memang kalau nggak ada jangan usah dipaksain gitu ya. Oke.
Ini Euro Swiss franc. Euro Swiss ini value-nya ini sudah lewat sih sebenarnya. Tapi kita lihat aja sebentar kita lihat. Euro ini Euro Swiss 1.8428. 8428. Oke, ini SAR paralel, terjadi SAR paralel ya. Terjadi SAR paralel ini jaraknya ya. Ini value daripada SAR itu adalah di 1.84 1.084. Oke, dengan open candle di 1.822. 84222 berarti selisih 20 poin. Oke, kita bisa ngambil posisi Euro Swiss. Kita ambil posisi sell. Oke. Oke, kita ambil posisi aja paling gampang itu adalah 1:1 ya. Karena SAR-nya sekarang berada di 8440. Oke, stop loss-nya 8440 2024. Ini stop loss-nya di 8440. Oke, taking profit-nya ini tadi kita sell di angka 16, 816. Oke, saya hitung 816 itu jaraknya adalah dengan stop loss kita ya, itu adalah 16 ke 40 26 kurangi 26. Berarti 790. Taking profit di 790. Oke. Seperti ini. Stop loss sudah jalan, taking profit sudah jalan, tinggal kita tunggu kondisi market seperti apa. Kita lihat lagi Europon. Europon kebetulan nggak ada momen, nggak ada sinyal paralel. Sama Euro USD nggak ada sinyal paralel. Euro Yen nggak ada sinyal. Pound Aussie juga nggak ada. Pound Swiss nggak ada sinyal. Pound Yen begitu juga sama, nggak ada sinyal paralel. New Zealand USD nggak ada. Ini juga nggak ada. Apa Pound US nggak ada sinyal paralel. USD Kanada juga nggak ada sinyal paralel. Kita lihat satu persatu, ya. Ini ada, tapi lewat sudah cukup dalam. Kita lihat aja. Tapi kalau misalkan kita ini 9248, 92489. Oke, ini sama. Open candle 48. Ini terpautnya kurang lebih 20 poin, 21 poin. Masuk sih sebenarnya. Ya. Oke, tapi ini candlenya sekarang di angka 9219, sedangkan paralelnya di angka 46. 4619 ya. Oke, cukuplah ini. Ini bisa kita ambil. Oke, stop loss-nya kita sesuaikan SAR yang terakhir karena per jam kita akan sesuaikan 9246. 9246. Kita pakai 1:1 aja biar cepat ya. Nanti tinggal kita lihat 9219 entry-nya dikurangi 92
46. Selisihnya 27. Selisih 27 berarti ditambah 92 19. 92 19. Ketemu 9192. Taking profit 9192. 192. Kita pakai 1:1 aja. Oke ya. Sesimpel itu ya. Ini kita pakai 1:1. Oke. Kita cari lagi USD JPY. JPY oke nggak ada. XAU USD juga nggak ada. Silver nggak ada. Aussie Swiss nggak ada. Aussie Kanada nggak ada juga. Euro New Zealand nggak ada paralel. Pound New Zealand nggak ada paralel. Pound Kanada nggak ada paralel. New Zealand Swiss nggak ada paralel. New Zealand Yen juga sama nggak ada. Aussie Kanada nggak ada. Oke, dua sinyal itu, dua sinyal itu ya, yang tadi ya walaupun ini agak terlambat sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena marketnya masih posisi di situ-situ aja. Jadi nggak apa-apa kita ambil aja. Tapi sebenarnya kalau kita bisa lihat tadi peluangnya lebih sebelumnya ya mungkin kita peluangnya jadi jauh lebih besar sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena marketnya masih di situ-situ aja. Ini kita sudah pasang stop loss, kita sudah pasang taking profit, udah kelar. Nanti kalau misalkan pada jam 6 ini, contoh ini sekarang, Euro Swiss. Euro Swiss. Euro Swiss. Nah, oke. Euro Swiss paraboliknya posisi di angka 1.08383. 8383. Maka ini kita akan turunkan stop loss ini 08338. Nah, ini berarti kita turunkan ke 38. Kita turunkan ke 38. Oke. Terus ini karena barusan jam 6.00 pergantian chart. Terus USD CHF. USD CHF. Kebetulan angka besarnya di 9243. Nah, kita sesuaikan 9243. Oke, 9243 udah kita sesuaikan. Oke. Tinggal nanti jam 7 kita stop loss-nya kita sesuaikan lagi, jam 8 kita sesuaikan, kayak gitu aja, simple ya. Jadi nggak perlu tiap saat, tiap menit kita lihat, cukup pada pas saat pergantian candle aja ya. Jadi pada saat jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 itu aja cukup, paling nggak butuh waktu lebih dari 3 menit ya untuk merubah ini ya. Cukup cepat ya. Jadi sesimpel itu kita bisa aktivitas yang lain ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk acara webinar hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua ya. Dan semoga kita berada dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan ya. Dalam kondisi seperti ini kita masih terus diberikan kesempatan. Amin, amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat Monex dimanapun berada. Selamat sore.